Drama ini dimulai di sekolah elit, sekolahnya para anak orang kaya di kota Bangkok, Thailand. Dan Goria, seorang siswi dari sekolah tersebut, menjadi satu-satunya murid yang kurang mampu di antara murid lainnya. Goria bisa bersekolah di sana berkat beasiswa yang didapatkannya. Dan gara-gara ketimpangan sosial itulah Goria menjadi siswi penyendiri. Hingga akhirnya seorang siswi baru pindahan dari Amerika yang bernama Hana menghampirinya. Terlihat kaget saat Hana datang mengajaknya bicara. Keduanya berkenalan. Dan Hana bertanya kenapa Goria menyendiri. Goria menunjuk ke sekelompok siswi yang sedang memamerkan tas mewahnya. Goria meminta Hana untuk bergaul saja dengan mereka, lantaran Hana termasuk orang kaya. Hana menolak. Hana hanya ingin berteman dengan Goria, dan itu membuat Goria tersentuh. Hana memuji sekolah barunya yang direspon Goria diam. Sampai akhirnya Goria menceritakan sisi gelap dari sekolahnya. Goria menceritakan sekelompok murid yang mengendalikan sekolahnya. Dikatakan mereka hobi membuli dan menandai target mereka dengan sebuah kartu merah. Tak lama setelahnya, Hana diperlihatkan dengan kenyataan yang diceritakan Goria. Seorang siswa mendapatkan kartu merah di lokernya. Saat itu juga grup WA sekolah berbunyi, dan seseorang memerintahkan semua murid memburu siswa yang mendapatkan kartu merah tersebut, dengan tujuan membawa target ke stadion kosong, tempat teraman untuk melakukan pembulian. Tak lama dari itu, 4 mobil mewah datang. Keempat orang ini bukanlah murid biasa. Time, seorang pewaris grup Parama, sebuah perusahaan real estate nomor 1 di Thailand. MJ, keluarganya mempunyai bisnis tempat hiburan terbesar dan termegah di Thailand. Kevin, seorang anak pejabat pemerintahan dan mempunyai bisnis ekspor. Yang terakhir, Ren, seorang pewaris pusat kesehatan nomor 1 di Thailand. Dan kelompok ini dikenal sebagai Epor. Time, pemimpin keempat cowok ganteng ini, menghampiri korban. Sebelum menghajarnya, ia mengingatkan semuanya untuk tidak bertingkah apalagi berniat menyebarkan pembulian yang selama ini Epor lakukan keluar sekolah. Goria dan Hana menyaksikan mereka. Goria kesalnya bukan main saat itu. Ia pergi ke atas gedung dan berteriak memaki Epor. Tanpa disadari Goria, Ren sebagai salah satu dari anggota yang dimaki berada di sana. Responnya setelah mendengar makian Goria, Ren hanya tersenyum. Keesokan harinya, Goria dan Hana ngobrol santai di kantin sekolah. Hana benar-benar berterima kasih kepada sahabat barunya yang sudah memberikan informasi tentang sisi gelap sekolahnya tersebut. Goria maupun Hana sepakat kalau keduanya berniat menjadi cewek cupu saja supaya terhindar dari kekejaman Epor. Baru saja keduanya berencana, Hana sudah terancam. Ia tanpa sengaja nabrak Time di kaki. Parahnya lagi, Hana menumpahkan mie di sepatunya. Dengan ekspresi hampir nangis, Hana meminta maaf. Ia berjanji bakal menggantinya dengan sepatu baru. Time akan memaafkannya apabila Hana bisa menggantikannya detik itu juga. Dan itu mustahil. Akhirnya Time meminta Hana untuk menjilat sepatunya yang kotor. Mendengar itu, semua murid bersorak meminta Hana menjilatnya. Goria yang sedari tadi kesal tanpa sadar menggebrak meja sehingga membuat semua orang diam. Dan Time kaget merasa tertantang. Berhadapan, Goria mengatakan Time sudah keterlaluan dan meminta memaafkan temannya. Dengan mudahnya Time mengatakan kalau ia bakal memaafkan Hana. Tapi yang membuat Goria ketar-ketir saat Time meninggalkan mereka dengan ekspresi tersenyum senang, menandakan sebentar lagi sesuatu akan segera terjadi. Dan benar saja, kartu merah yang ditakuti semua murid nyambi di loker Goria. Yang setelahnya HP-nya bergetar, menandakan notifikasi WA masuk yang berisi meminta seluruh murid memburu Goria. Goria kembali bertemu Hana yang sekarang sudah berubah, seolah Hana menjauhi Goria. Sebelum akhirnya Goria benar-benar kena bully. Ia diguyur air, dilempar bola. Goria kabur ke atas gedung sekolah. Di sana malah bertemu salah satu anggota Epor, yaitu Ren. Untunglah Ren berbeda dari anggota Epor lainnya. Ia menyembunyikan Goria, meminta Goria untuk tetap di tempat. Dari siang sampai larut malam, Goria bersembunyi. Hingga akhirnya dirasa aman, Goria pergi ke loker guna membawa tasnya. Tapi sayangnya di sana ada CCTV dan Goria ketahuan. Goria dibawa ke sebuah tempat dan di sana Goria dibuat nangis. Untuk kedua kalinya Ren muncul. Tahu bahwa itu Ren, murid-murid yang tadinya membuli Goria seketika sungkem. Ren meminta untuk Goria pulang. Ia merasa situasi sudah aman. Goria menolak. Ia tahu bahwa ia sudah ditunggu di luar sana. Yang akhirnya Ren membawa korek
dan menghangatkan sebuah alat sehingga seluruh gedung sekolah mengeluarkan air. Berkat itu membuat para penjaga berdatangan. Untuk Goria sendiri sibuk memperhatikan Ren yang terlihat sangat keren di matanya. Kegagalan Timo memberikan pelajaran kepada Goria membuat anak buahnya tersiksa. Timo marah semarah-marahnya. Ia mempertanyakan Ren yang membantu Goria. MJ yang melihat itu membela Ren. MJ mengerti kenapa Ren melakukan itu, lantaran Timo sudah keterlaluan terhadap Goria. Padahal Epor belum pernah membuli perempuan katanya. Bahkan sekurang ajar gimana pun Epor tidak akan menyentuh perempuan. Goria pulang ke rumah sambil membawa trauma. Ia mengurung diri di kamar. Bukannya Goria tidak cerita tentang permasalahannya di sekolah. Setiap Goria cerita, ibunya selalu percaya bahwa anaknya anak yang kuat. Sehingga akhirnya rasa tidak ingin mengecewakan mamanya itu muncul saat ibunya menyemangati Goria dengan hadiah sepatu baru. Keesokan harinya, Goria berangkat ke sekolah menggunakan sepatu barunya dan memperlakukan sepatu barunya tersebut dengan sayang. Kotor sedikit Goria lap, tapi sayangnya sepatu yang ia lus-lus tersebut jatuh ke tangan Timo. Timo merusak dan membuangnya ke tong sampah. Ren yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa. Goria memungut sepatunya yang rusak dan penuh sampah tersebut dan memakainya kembali. Sebelum akhirnya perut Timo jadi korban akibat tendangan kaki kanan Goria. Goria bersumpah tidak akan diam saja jika Timo membulinya lagi. Malamnya Epor rapat kecuali Timo yang tidak ada di tempat. Mereka membicarakan kejadian Timo dan Goria. Bukan apa-apa, Epor dan Goria viral di media sosial. Kevin melihat dari sekian banyak netizen yang mendukung Timo, ada beberapa juga yang mendukung Goria. Memang tidak banyak, tapi menurut Kevin itu sebuah pemberontakan. Kalau itu dibiarkan bisa berimbas kepada pamor Epor itu sendiri. Kevin menunggu keputusan apa yang akan diambil Timo selanjutnya. Paginya Goria diculik Timo. Ia dibawa ke sebuah salon kecantikan dan merubah Goria menjadi seorang Goria yang berbeda. Bukan itu saja, Timo juga memberikan Goria perhiasan dan sebuah kunci kendaraan. Lantaran Timo tahu selama ini Goria selalu naik angkutan umum. Dan pelakuan yang berbeda dari Timo tersebut membuat Goria heran. Padahal baru kemarin Goria melihat kekejaman Timo. Usut punya usut, semua itu tidaklah gratis. Dan imbalannya Goria harus membuat pernyataan permintaan maaf kepada Epor. Kalau tidak mau, Timo bakal meminta bayaran. Dari sini Goria sadar bahwa apa yang dilakukan Timo tersebut lantaran perasaan rasa bersalahnya terhadap Goria. Tapi saat Goria mempertanyakan itu, Timo mengelak. Goria menolak dan bakal mengembalikan semuanya kepada Timo. Keesokan paginya, Goria kembali dipitnah. Untuk kali ini bukan Epor yang melakukannya, melainkan 3 orang perempuan yang kelihatannya sangat senang ketika Goria terbuli. Goria tidak mempedulikannya. Ia malah kembali pergi ke atap gedung dan meneriakkan kekesalannya sendiri. Dari arah samping Ren tanpa diketahui Goria nyeletuk. Ren mengatakan kalau Goria aneh, tapi Ren kagum kepada Goria yang pemberani. Cewek mana katanya yang bisa menendang Timo? Sedangkan orang yang mereka bicarakan uring-uringan. Apa yang dilakukannya selalu saja membuatnya kesal. MJ dan Kevin yang melihat itu seketika tahu Goria lah penyebab Timo bisa sekesal itu. MJ dan Kevin memperingatkan Timo untuk menghentikan kartu merah itu. Menurutnya itu sudah keterlaluan. Timo tidak menjawab, ia malah pergi ingin menemui Ren. Tapi ternyata Timo malah semakin kesal lantaran ia melihat Ren sedang menggoda Goria. Sejak berhadapan dengan Timo, Goria menjelma menjadi preman sekolah. Sekali hentakan kakinya bisa membuat seorang siswa cowok kabur terbirit-birit. Tak lama dari itu, sebuah notifikasi grup WA mengabarkan target dari kartu merah selanjutnya, yaitu Hana. Untunglah sebelum Hana dieksekusi, Goria menghentikannya. Timo menghampiri Goria mengatakan kalau ia bersedia memaafkan Hana, asal Goria menggantikan hukumannya dengan cara memotong rambut Goria sendiri. Sebelum itu terjadi, Ren datang. Ia pura-pura bertanya kepada Goria mengabaikan Timo, sehingga membuat Timo ngambek dan pulang duluan. Seiring berjalannya waktu, pamor Goria meningkat. Salah satu contohnya, 3 orang cewek yang sebelumnya membulinya mendadak ingin berteman. Mereka mengundang Goria ke pesta Mira, cewek yang digosipkan kekasih Ren. Goria dan satu temannya pergi ke acara tersebut dengan penampilan apa adanya. Dan ternyata mereka mengundang Goria hanya untuk mempermalukannya. Ketiga cewek centil itu masihlah belum berubah. Mereka juga tahu kedekatan Goria dan Ren dan menebak Goria menyukainya. Sambil menunjuk ke arah Ren yang sedang bercengkrama ria dengan Mira, Goria kembali dipermalukan dengan membuat baju sederhananya kotor sehingga membuat pusat perhatian. Terutama Timo yang sedari tadi memperhatikan Goria yang sedang dibuli. Dan lagi,
Ren lah yang menjadi orang pertama yang membantu Goria. Begitupun Mira, ia marah kepada ketiga cewek yang sudah membuli Goria dan membuat kacau pestanya, yang akhirnya Mira membawa Goria ke ruangannya. Di sini Mira mengatakan tentang Ren yang sering membicarakan Goria, dan itu membuat Goria tak enak hati. Ia merasa tak pantas menyukai Ren. Terlebih lagi Goria tahu kalau Mira kekasihnya Ren. Mira tertawa mendengar gosip dirinya dan Ren tersebut. Mira memberikan gaun dan sepatu mewah untuk Goria. Mira benar-benar membuat Goria semakin cantik dengan polesan make upnya. Sampai-sampai membuat seisi tamu memperhatikannya, termasuk Ren dan Time. Dan orang pertama yang memuji kecantikan Goria adalah Ren. Melihat Goria dan Ren bergandengan membuat Time kepanasan. Ia melabrak Ren, mengeluarkan kekesalannya lantaran Ren selalu membantu Goria. Mira yang mencoba menghentikan Time pun terhempas, sehingga membuat Ren marah, dan terjadilah baku hantam antara sesama sahabat. Goria mencoba menengahi keduanya, tapi yang terjadi malah dirinya dan Time terjatuh dengan posisi yang tidak diharapkan, sehingga membuat seisi tamu terkejut melihat posisi tersebut. Gara-gara kejadian itu membuat Time gila. Time tersenyum-senyum sendiri mengingat kejadian itu sambil meracau tentang Goria. Dengan pedenya, Time menebak kalau Goria pura-pura benci padahal menyukainya katanya. MJ dan Kevin pun sampai geleng-geleng kepala melihat kebahagiaan sahabatnya tersebut. Esoknya Time langsung booking bus sekolah, rencananya ia benit romantisan bareng Goria. Yang terjadi malah di luar dugaan. Goria kaget setelah melihat tuan muda yang biasanya berangkat ke sekolah dengan mobil pribadinya mendadak satu bus dengannya. Tambah aneh lagi tak ada murid lainnya, dan itu tidak seperti biasanya. Akhirnya Time mengaku kalau bus tersebut telah ia booking. Goria langsung minta turun yang tentunya Time tidak mengizinkannya. Walhasil keduanya lagi-lagi ribut. Ternyata di belakang bus tersebut ada sebuah mobil yang mengikuti, dan pemilik mobil itu kakaknya Time yang bernama Tia. Tia menghentikan bus tersebut dan menendang adiknya yang sudah kurang ajar kepada Goria. Tia terlihat senang saat melihat Goria. Tia benar-benar mengakui Goria sebagai calon adik iparnya. Yang setelahnya Tia mengantar Goria ke sekolah menggunakan mobil pribadinya. Setelah Goria pergi, Tia tersenyum kepada adiknya. Ia menyindir adiknya yang sekarang turun pamor lantaran ketahuan mengejar-ngejar cewek. Di saat isi pelatih berisi Goria sendiri malah memikirkan Ren, cowok yang benar-benar ia sukai, dan itu sudah diakuinya. Tiba saatnya tersiar kabar Mira dan Ren putus. Alasannya Mira berencana berkarir di Perancis. Berita tersebut viral di media sosial. Teman Goria yang mengetahui itu meminta Goria untuk mendekati Ren, yang menurutnya itu kesempatan bagus untuk Goria. Tapi sejak berita itu tersiar, Ren sudah tak muncul lagi di sekolah. Ren benar-benar patah hati karena Mira. Untunglah ada MJ dan Kevin yang terus-menerus menghiburnya. Keesokan harinya Goria kembali mencari Ren di atap gedung sekolah, tempat biasa Ren nongkrong. Ren pun sudah menebak kalau Goria bakal ke sana lantaran ia mendengar dari MJ dan Kevin bahwa selama Ren tidak ada, Goria selalu bolak-balik ke tempat yang sama. Ren menyampaikan pesan Mira untuk Goria. Mira ingin bertemu dengan Goria, dan dari kejauhan, Time melihat keduanya. Ren mengantarkan Goria ke rumah Mira. Goria dihadiahi sepatu oleh Mira. Goria merasa ia tak pantas memiliki sepatu mahal tersebut, tapi Mira tidak menerima penolakan. Masih di tempat yang sama, Goria melihat foto masa kecil Ren dan Mira. Di sini Goria mempertimbangkan antara perasaannya dan perasaan Ren, yang akhirnya Goria memilih untuk membuang perasaannya. Ia berlutut meminta Mira untuk tetap tinggal di Thailand. Ia mengatakan tentang kondisi perasaan Ren yang hancur. Tapi sayangnya keputusan Mira sudah tidak bisa dirubah lagi. Ren melihat inisiatif Goria tersebut bukannya berterima kasih malah marah. Ren beralasan ia takut dikira ia yang menyuruhnya. Goria terpancing oleh sikap Ren tersebut. Ia menceramahi Ren, meminta Ren untuk berjuang, bukannya kabur-kaburan katanya. Goria mengatakan itu sambil menahan perasaannya sendiri. Ren diam tak bisa berkata apa-apa lagi. Tiba saatnya keberangkatan Mira. Di situ ada Goria dan 3 anggota Epor kecuali Ren. Setelah Mira pergi, Ren baru datang. Sambil memamerkan tiket pesawat berniat menyusul Mira. Di sisi lain, Time kesal dan 2 temannya waspada takut keduanya ribut kembali. Yang akhirnya hubungan Ren dan Time yang sebelumnya cekcok baikan kembali. Goria dan ketiga anggota Epor menyaksikan kepergian Ren. Setelahnya Tia menemui Time yang sedang kesal-kesalnya lantaran ia kesulitan mendekati Goria. Tia sudah menebak itu lantaran sebelumnya Time belum pernah mengejar cewek. Kakaknya memberikan informasi tentang sifat Goria yang lebih suka bertindak satset. Time tidak diperbolehkan untuk chat atau menghubungi Goria.
Katia menyarankan untuk menemuinya langsung. Dan tahu apa yang dilakukan Time? Ia mengajak kencan Goria dengan nada perintah. Lebih parahnya lagi, Time mengumumkan itu di sekolah. Walhasil membuat seantero sekolah gempar. Goria tidak mempedulikan itu. Ia setelahnya malah jalan bersama temannya ke pusat perbelanjaan. Di sana Goria melihat sebuah televisi yang sedang menayangkan Time yang sedang diwawancara, membahas tipe cewek idealnya. Time mendambakan cewek kuat menghadapi sifat pemarahnya. Ia juga memastikan kesetiaannya bila ada cewek yang seperti itu. Seketika Goria ingat ajakan kencan Time sebelumnya. Goria lari di tengah hujan dan mendapati Time berdiri menunggunya sambil hujan-hujanan. Goria memanggil nama Time lembut sekali. Dan dijawab Time dengan marah-marah lantaran Goria terlambat setengah jam. Goria meminta maaf sambil marah-marah juga, dan kencan keduanya pun sambil marah-marah. Sampai suatu waktu, Time dan Goria terkunci di sebuah ruangan. Keduanya pasrah tidak bisa apa-apa lantaran hari itu sudah larut malam. Goria waspada karena melihat keanehan Time yang mulai agresif. Usut punya usut, Time demam. Goria langsung mengeluarkan obat warung yang selalu ia bawa, tapi Time menolak. Ia tidak bisa meminum obat murah. Yang akhirnya Goria paksa menyeret Time ke pangkuannya. Barulah Time diam. Goria memaksa Time untuk mangap dan memasukkan obat warung secara paksa. Setelahnya keduanya cerita kehidupan masing-masing. Goria menasihati untuk menghentikan permainan kartu merah yang sering dilakukan menurutnya itu kejam. Time menenangkan. Khusus untuk Goria, ia membebaskannya dari permainan tersebut. Sampai akhirnya keduanya terlelap sampai pagi. Time mengantar Goria pulang. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kalau mulai hari itu, ia bakal mengenal lebih dekat dengan Goria dan meminta kencan kembali lain waktu, tapi Goria menolaknya. Time kesal lantaran Goria menolak ajakannya, padahal menurutnya tidak ada seorang cewek pun yang bisa menolak anggota Epor. Tambah kesal lagi ketika Time tahu bahwa Epor di mata Goria hanya dipandang abang-abang biasa saja. Goria pulang dengan senyuman. Baru saja sampai di rumahnya, ia disambut keluarga besarnya dengan ekspresi sebaliknya. Di situ Goria merasa ada yang aneh dan mempertanyakannya. Usut punya usut, ayahnya Goria terlilit hutang. Mereka panik takut ada rentenir datang ke rumah mereka. Goria pergi ke sebuah bar. Guna negosiasi, disepakatilah untuk mendapatkan uang. Goria setuju dengan tawaran si peminjam, yaitu menjadikan Goria sebagai LC di tempat karaoke. Keesokan paginya Goria merasa banyak orang memperhatikannya, yang ternyata di grup WA sekolah tersebar sebuah video saat Time mengantar pulang Goria. Yang tak lama geng Epor datang. Dengan bangganya Time mengumumkan kencannya bersama Goria. Goria menolak, menurutnya itu bukan kencan lantaran Time memaksanya. Akhirnya Time dan Goria disidang oleh Kevin dan MJ. Goria menjelaskan kembali, ia tidak berkencan. Time tidak terima, ia membawa-bawa kejadian saat keduanya bermalam dengan kata-kata ambigu. MJ dan Kevin mengerti sambil menampilkan ekspresi menggoda, seolah semalam Goria dan Time melakukan sesuatu. Setelah Goria pergi, MJ dan Kevin bertanya serius kepada sahabatnya ini. Ia mendukung Time bila hanya main-main saja dengan Goria. Tapi keduanya tidak setuju jika Time benar-benar serius kepada Goria. Keduanya mengingatkan bahwa kasta Time dan Goria jauh berbeda. Keduanya memberikan contoh saat Katia dipaksa nikah oleh ibunya Time. Time tahu itu dan Time tidak peduli apa yang akan dilakukan ibunya nanti. MJ dan Kevin bergerilya, mereka menemui Kaning teman Goria. Ketiganya bertemu di restoran mewah. MJ dan Kevin meminta Kaning untuk menjauhkan temannya dengan Time. Alasannya masih sama, yaitu tentang kasta. Kaning sedikit tersinggung, ia meminta nomor HP Kevin dan membayar semua makanan mahal yang dipesan MJ dan Kevin tersebut. Kaning balik memperingatkan keduanya bahwa Goria tidak serendah itu, sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Di tempat lain, Time ngapel ke rumah Goria sambil membawa bingkisan obat. Ia tahu sebelumnya Goria demam. Orang tua Goria yang melihat kedatangan Time langsung menyambutnya bak tuan muda. Mereka tahu siapa cowok yang ngapain anaknya itu. Time dihidangkan makanan sederhana namun sungguh membuatnya bahagia. Sampai akhirnya Time memasangkan kompres demam ke dahi Goria. Diperlakukan seperti itu oleh ketua Epor membuat Goria salting. Untuk mengalihkan kesaltingan tersebut, Goria kembali mencari gara-gara dengan mengusir Time. Tentu saja Time tahu Goria sedang bercanda. Paginya Goria kembali ke sekolah dan disambut dengan hujatan-hujatan, terutama dari ketiga cewek yang sangat menaruh dendam kepada Goria. Yang ternyata di mading sudah terpajang beberapa foto saat Goria menjadi LC. Yang tak lama Time datang melihat itu. Time mematung terlihat marah.